Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walah amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat, keluarga besar dari alumni Mustafawiyah dimanapun berada. Senang sekali di hari yang berbahagia ini saya dapat kembali bersilaturahmi, muwajahah, bertatap muka dengan sahabat-sahabat sekalian sebagai bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Sumatera Utara. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam tema Ramadan tahun ini, amanah yang diberikan oleh pengurus pusat alumni Mustafawiyah Purbabaru untuk mengisi kultum Ramadan, saya mengambil tema 3 level manusia berpuasa. 3 level puasa manusia. Uraian-uraian ini akan kita jelaskan dengan singkat, padat, dan tepat. Pertama, level manusia berpuasa itu berada pada level awam. Level awam, umum. Yang kedua, level khawas atau khusus. Yang ketiga, level khawasul khawas atau istimewa. Penyampaian ini, 3 level puasa ini perlu kita sadari supaya bisa kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Karena sesungguhnya Ramadan itu berulang dalam kehidupan kita sesuai dengan usia yang kita miliki. Ya misalnya usianya 25 tahun, maka 25 kali dia menjumpai sepanjang hidupnya Ramadan. Jika usianya 40 tahun, 60 tahun, maka sejumlah itulah ia menjumpai Ramadan. Nah, tarbiyatul jasadiyah war ruhiyah, mendidik, melatih jasad atau fisik, war ruhiyah dan psikologis, inilah yang diharapkan sehingga menjadi manusia yang muttaqin atau manusia yang bertakwa. Artinya manusia yang bertakwa itu la'allakum tattaqun, di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ending atau akhir dari puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun adalah membentuk manusia yang hablum minan nasnya baik dan hablum minallahnya baik. Sederhananya, dunianya baik, akhiratnya baik. Nah, kalau bahasa eksak sedikit, ditarik garis, vertikalnya ibadahnya kepada Allah baik, horizontalnya ibadah sosialnya baik. Nah, maka di sini kita perlu menyadari 3 level manusia berpuasa itu. Saum al-khusus ini ditinjau dari renungan-renungan penghayatan. Satu di antara rujukan yang kita ambil di kitab yang Al-Fakir yang saya pegang ini, Bidayatul Hidayah. Kemudian syarahnya itu Manhajul Abidin. Bagian dari kita mengulang kaji, mengingat, bernostalgia di Ramadan. Semoga bisa saling bermanfaat, bisa bermanfaat besar dalam mengisi usia yang kita jalani dalam hidup ini, dimanapun berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 level puasa tadi, saum awam, saum umum, ini bisa dilakukan oleh semua orang. Namanya juga umum, standar kan. Kenapa disebut dengan saum awam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Kam min sa'imin, seberapa banyak orang yang berpuasa itu dari Ramadan ke Ramadan, dari tahun ke tahun, dari usia ke usia, dari satu hari ke hari-hari lainnya di Ramadan, tapi apa yang ia peroleh dari Ramadannya itu, apa yang ia peroleh dari siamnya itu, illal ju'i wal 'atas, hanya menyisakan lapar dan haus. Artinya apa? Puasanya itu sah secara ilmu fikih.
Dia menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa berhubungan badan, merokok dan lain sebagainya dari terbit fajar, kumandang azan subuh sampai terbenam matahari. Tapi yang diperoleh cuma capeknya saja. Artinya apa? Pahala puasanya dibatalkan oleh tindakannya sendiri. Nah, itu terkait itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kutipan hadis-hadis yang dikutip dalam kitab ini, mengingatkan kita. Khamsun yufattirna shaim, ada 5 yang membatalkan pahala puasa itu. Al-kazibu, yaitu berdusta. Wal ghibah, dan gibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Kemudian wan namimah, menyebar fitnah. Wan nazratu bisyahwatin, memandang dengan tatapan syahwat. Wal yaminul kazibah, dan bersumpah palsu. 5 itulah yang dapat membatalkan pahala puasa. Maka di level yang kedua, yaitu di shaumul khusus, manusia itu diharapkan untuk dapat mempuasakan bikafis shaumil jawarih, bisa mempuasakan anggota badannya, mempuasakan mata dari melihat yang diharamkan, mempuasakan telinga dari mendengar pembicaraan kata-kata yang mengandung dosa, mengandung maksiat, mempuasakan mulutnya agar tidak menyakiti perkataannya kepada orang lain atau siapapun. Kemudian mempuasakan tangannya agar tidak salah ketik di sosial media, mempuasakan kakinya tidak melangkah ke tempat maksiat. Jadi bikafil jawarih, mempuasakan panca indranya. Maka di usia kita yang sudah semakin bertambah ini, semakin dewasa, harapannya pendewasaan juga semakin didapatkan. Jadi puasa umum bisa dilakukan oleh semua orang, namun di puasa level khawas atau puasa khusus ini semoga kita dapat meningkatkannya dengan bertambahnya usia kita. Maka sayang-sayang kalau hanya sekedar gugur kewajiban saja, kan begitu. Maka puasakan telinga, mata, mulut, kaki, pendengarannya dari hal yang maksiat, dari yang menggunjing, dari berkata kotor. Maka insya Allah kita naik level pada puasa yang kedua. Maka disinilah terlihat hablum minan nasnya. Disinilah muncul akhlak atau karakter, perilaku yang dimunculkan, dihasilkan oleh puasa itu sendiri. Sama dengan aina sholat ba'da sholat. Di mana kita melihat akhlak sholat itu ya setelah selesai sholat. Aina Ramadan ya ba'da Ramadan. Di mana kita akan memperoleh hasil akhlak di Ramadan itu ya kita akan lihat di luar Ramadan berikutnya. Kalau di Ramadan ini kan kita masih dalam masa diklat, tarbiyatul jasadiyah wa ruhiyah. Dilatih fisik kita dan dilatih ruh kita, rohani kita. Nah, kemudian tarbiyatul ruhi wal jasadiyah itu diisi dengan siam, puasa, qiyam, mendirikan sholat, Quran. Nah, inilah yang disebut dengan syahrul mubarak dan tadarus. Ma'asyiral muslimin, baru kita masuk pada kutipan hadis yang berikutnya. Innamas shaumu junnatun fa iza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yafsuq. Nah, Rasulullah mengingatkan puasa itu adalah perisai benteng seorang manusia. Apabila ia sedang berpuasa, fala yarfus wala yafsuq. Jangan ia bertindak bodoh, jangan ia bertindak fasik, melakukan dosa, wala yajhal, dan jangan bertindak kebodohan yang dapat menurunkan martabatnya sebagai manusia, dengan berkata kotor, dengan menyakiti orang lain, dengan berdusta, dengan menyebar fitnah, dengan menggunjing, mencarakan keburukan orang lain, dan bersumpah palsu, dengan matanya jelalatan begitu. Nah ini berbicara level kedua ini adalah berbicara tentang kita. Mudah-mudahan kita bisa naik level ya. Nah, karena memang di level yang ketiga itu shaumul khawasul khawas, puasa istimewa itu hanya bisa diraih oleh para nabi dan para kekasih-kekasih Allah. Yaitu
di samping mereka puasa awam, menahan lapar, makan, minum, dan sebagainya, kemudian dia mempuasakan anggota jawarihnya, anggota panca inderanya, kemudian dia mengkoneksikan, menghubungkan pikirannya, hatinya, itu tak sedikit pun putus dari berzikir mengingat Allah. Ibaratnya detak jantung manusia yang ketika dia mengembang, dia berzikir kepada Allah dengan bahasanya. Kemudian ketika dia mengempes, kembang kempisnya itu mau memompa darah ke seluruh tubuh manusia, dia juga berzikir Allah. Hewan, tumbuhan, pohon, bahkan rintik-rintik hujan yang muncul di hari ini juga dia bertasbih memuji Allah dengan bahasanya sendiri. Nah, inilah yang kita koneksikan. Maka jika kita sudah sampai di level kedua, puasa khawas atau khusus, dengan mempuasakan panca indera kita, mengurangi atau bahkan meninggalkan, tidak lagi membiarkan mulutnya sembarangan, matanya jelalatan, telinganya ikut mendengarkan kata-kata kotor, menggunjing, dan seterusnya, maka kita berusaha masuk di level yang ketiga walaupun tidak utuh 24 jam. Walaupun tidak utuh 24 jam. Maka inilah yang menjadi harapan kita dengan bertambahnya usia, bertambahnya Ramadan dari tahun ke tahun yang kita jumpai. Saum umum, puasa umum, itu level pertama. Saum khusus, puasa khusus, yaitu level kedua, yang menunjukkan hasil dari puasa kita itu, karakter manusia, akhlak manusia, itu kita peroleh di saum khusus ini. Nah, kalau tidak demikian, ya kita merugi. Dari tahun ke tahun, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atas. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, fa ini mur'un qatalahu. Kalau ada seseorang ngajaknya berantem atau ingin membunuhnya gitu, au syatama, atau mencaci maki dia, falyaqul inni sha'im, katakanlah saya berpuasa. Jadi mampu mengendalikan fisik dan psikisnya, mampu mengendalikan jasadiyah dan ruhiyah, tarbiyatul jasadiyah wa ruhiyah, maka kita akan memperoleh Ramadan mubarak, Ramadan yang penuh keberkahan, Ramadan yang penuh dengan rahmat, Ramadan yang penuh dengan ampunan, Ramadan yang penuh dengan domanun jamin, jaminan dari Allah, kemudian itkum minan nar, terlepas dari siksa neraka, dan nikmat, yaitu nikmat yang kita terima, yang kita jalani dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan 3 level puasa manusia ini mengingatkan kita dan saling menambahkan manfaat ilmu dan amal bagi kita semua dimanapun berada, baik keluarga, teman-teman, sahabat dari alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah atau jamaah dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Itu saja kutipan-kutipan hadis yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.